Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi tentang manajemen pemasaran pendidikan. Saya selaku pemateri pertama atas nama Risma Irmayani, dan di samping saya Asantika Ramadhani selaku pemateri kedua, dan saya atas nama Sulferawati selaku pemateri ketiga. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen pemasaran pendidikan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Terry, manajemen adalah usaha-usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu dengan mempergunakan kegiatan orang lain. Demikian halnya dengan pemasaran pendidikan. Beberapa ahli mengatakan, yaitu Kotler, mengemukakan bahwa pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial, baik oleh individu atau kelompok untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui penciptaan penawaran, pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain. Adapun pengertian pendidikan adalah proses perubahan pola pikir, apresiasi, dan pembahasaan manusia agar menjadi manusia, yang artinya memanusiakan manusia. Sekolah merupakan salah satu kelembagaan satuan pendidikan, walaupun kebanyakan orang sering mengidentikan sekolah dengan pendidikan. Pendidikan merupakan wahana perubahan peradaban manusia. Ketika membicarakan sistem pendidikan, tidak cukup hanya membahas sistem persekolahan, sehingga untuk membicarakan pemasaran pendidikan pun sesungguhnya tidak cukup hanya dengan membahas sebatas pada pemasaran persekolahan, karena paradigma pendidikan yang begitu universal tidak hanya dipandang secara terbatas pada sistem persekolahan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pemasaran pendidikan memiliki arti sebagai suatu proses sosial dan manajerial yang mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta saling menukar dan memanfaatkan jasa atau kualitas dan kuantitas sekolah atau lembaga pendidikan serta sistem pengajaran yang telah ditawarkan dalam kegiatan promosi atau penjualan dengan pemakai jasa pendidikan atau orang tua siswa. Sekian materi dari saya. Saya Asantika Ramadhani akan menjelaskan mengenai sekolah berbasis kepuasan pelanggan. Penerapan marketing adalah untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan pendidikan. Ketika berbicara tentang kepuasan, maka kita harus menyadari bahwa kepuasan antara satu orang dengan orang yang lain berbeda, artinya kepuasan berurusan dengan beberapa hal. Nah, ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan respon atau emosional atau kognitif. Yang kedua yaitu respon tersebut menyangkut proses fokus tertentu atau ekspektasi, produk, pengalaman, konsumsi, dan seterusnya. Dan yang ketiga ada respon terhadap waktu tertentu, yaitu setelah konsumsi, setelah pemulihan produk atau jasa berdasarkan pengalaman akumulatif dan lain-lain. Kemudian dalam melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, Kotler mengemukakan beberapa cara, diantaranya adalah yang pertama yaitu sistem keluhan dan sasaran, yang kedua survei kepuasan pelanggan, yang ketiga pembeli bayangan, dan yang keempat yaitu analisis pelanggan yang beralih. Nah, loyalitas pelanggan adalah bahwa kesetiaan pelanggan diukur dengan frekuensi penggunaan kembali sebuah jasa tersebut. Kepuasan tersebut dapat juga diamati ketika pengalaman jasa menganjurkan atau bahkan mendesak orang yang lain untuk mengkonsumsi jasa tersebut. Jadi, kesetiaan pelanggan dapat dilihat melalui perilaku pelanggan. Loyalitas sebagai suatu perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian rutin didasarkan pada unit pengambilan keputusan. Loyalitas lebih mengacu pada perilaku yang relatif stabil dalam jangka panjang untuk atau dari unit-unit pengambil keputusan untuk melakukan kegiatan secara terus-menerus terhadap program lembaga pendidikan yang dipilih. Baik, itulah materi dari saya.
Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang penerapan pemasaran pendidikan. Yang pertama ada produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada customer yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua yaitu ada price atau harga, merupakan elemen yang berjalan sejajar dengan mutu produk, di mana apabila mutu produk baik maka akan baik pula. Yang ketiga ada place atau tempat, adalah lokasi sekolah mempunyai peran yang sangat penting. Yang keempat ada promosi atau promotion, merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi. Yang kelima ada people. People di sini menyangkut peran pemimpin dan sivitas akademik dalam meningkatkan citra lembaga. Dan yang keenam yaitu physical evidence, yaitu merupakan sarana dan prasarana yang mendukung proses penyampaian jasa pendidikan. Dan yang terakhir ada proses. Proses di sini adalah penyampaian jasa pendidikan, merupakan inti dari seluruh pendidikan. Sekian. Itulah tadi hasil pemaparan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.